Kali ini ada sebuah cerita dari teman kita tentang pesugihan bos ternak ayam. Di sebuah desa terpencil di pinggiran Yogyakarta, bernama Desa Karangjati, berada di kaki bukit yang jarang dijamah orang. Desa ini dikelilingi sawah, pohon jati tua, dan sebuah hutan kecil yang terkenal angker. Rumah Pak Jono berdiri mencolok di tengah desa, dengan kandang ayamnya yang luas membentang di belakang rumah. Senja menjelang malam, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Langit berwarna jingga kelam, burung-burung kecil berterbangan ke sarangnya, dan suara jangkrik mulai terdengar. Udara terasa dingin dengan aroma tanah basah setelah hujan. Pak Jono baru 3 tahun menetap di Desa Karangjati, tetapi namanya sudah menjadi buah bibir. Ia dulunya seorang pria biasa yang datang bersama keluarganya, membuka peternakan ayam kecil-kecilan di desa tersebut. Namun, sesuatu yang tidak wajar mulai terjadi setahun terakhir. Peternakan ayamnya berkembang pesat dalam waktu yang sangat singkat. Ia membeli tanah-tanah kosong di sekitar desanya, membangun kandang-kandang raksasa, dan memperkerjakan banyak penduduk. Ayam-ayamnya tumbuh besar dan sehat, bahkan saat wabah penyakit unggas melanda peternakan lain. Malam itu, Pak Bejo, tetangga dekat Pak Jono, berdiri di depan rumahnya yang sederhana, memperhatikan aktivitas di kandang ayam milik Pak Jono. Ia melihat truk besar berlalu lalang mengangkut ayam-ayam gemuk ke pasar. Namun, bukan itu yang menarik perhatiannya. Matanya terpaku pada sosok Pak Jono yang berdiri di tepi kandang. Ia tampak sedang berbicara sendiri, padahal tidak ada orang di dekatnya. Suara aneh seperti geraman samar terdengar dari arah kandang, bercampur dengan kokok ayam yang serempak. Pak Bejo bergidik. Udara dingin menusuk meskipun matahari baru saja tenggelam. Ia mencium aroma anyir yang aneh, bercampur dengan bau kemenyan. Apa yang dia lakukan di sana? Gumamnya pelan. Suasana semakin ganjil ketika tiba-tiba ayam-ayam di kandang mendadak diam, seperti terintimidasi oleh sesuatu yang tidak terlihat. Kemudian terdengar bunyi langkah berat dari dalam kandang, meskipun tidak ada siapapun yang masuk. Pak Bejo mengucek matanya, memastikan apa yang ia lihat. Di balik cahaya redup lampu kandang, ia bersumpah melihat bayangan hitam besar bergerak di antara ayam-ayam itu. Tubuhnya tinggi, jauh lebih besar daripada manusia biasa, dengan mata merah menyala. Merasa ketakutan, Pak Bejo buru-buru masuk ke dalam rumah. Ia menutup pintu rapat-rapat, tetapi malam itu ia tidak bisa tidur. Dalam pikirannya, ia terus memikirkan keberadaan Pak Jono yang berdiri mematung di kandang ayam hingga larut malam. Esok paginya, para warga berkumpul di warung kopi dekat desa. Mereka membicarakan keanehan yang sama. Beberapa pekerja di peternakan Pak Jono mengaku sering mendengar suara-suara aneh, seperti suara tangisan atau langkah berat di malam hari. Bahkan, salah satu pekerja menemukan seekor ayam yang mati dengan leher terputus tetapi tidak ada darah sama sekali. Namun, Pak Jono selalu tampak tenang. Saat warga bertanya soal keberhasilannya, ia hanya menjawab, "Rezeki dari Tuhan, Mas. Yang penting kita kerja keras." Tetapi senyum Pak Jono terasa dingin, dan tatapan matanya seperti menyembunyikan sesuatu yang gelap. Senja itu menjadi awal dari serangkaian kejadian mengerikan di Desa Karangjati. Apa yang sebenarnya dilakukan Pak Jono di kandangnya? Apa hubungan kesuksesannya dengan suara-suara aneh dan bayangan hitam yang muncul? Desa itu perlahan tenggelam dalam teror yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Kandang ayam milik Pak Jono terletak di belakang rumahnya yang besar. Kandang itu dikelilingi pohon-pohon jati besar yang membuat area tersebut terasa gelap meskipun masih sore. Di sebelah kandang terdapat sumur tua yang tidak lagi digunakan oleh warga karena dianggap angker. Tengah malam, sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat, suara jangkrik yang biasanya ramai terdengar mendadak hilang. Angin dingin berhembus pelan, membawa aroma anyir yang semakin kuat. Malam itu, Darto, salah satu pekerja baru di peternakan Pak Jono, terbangun karena mendengar suara kokok ayam yang tidak wajar. Bukan suara ayam biasa, tetapi seperti jeritan yang tertahan, membuat bulu kuduknya meremang.
Ia memutuskan keluar dari barak pekerja yang berada di samping kandang untuk memastikan tidak ada apa-apa. Dengan senter kecil di tangannya, Darto berjalan menuju kandang. Langkahnya berat, sementara suara aneh itu semakin jelas terdengar. Ketika ia mendekati kandang, aroma anyir darah langsung menyengat hidungnya. Ia melihat pintu kandang sedikit terbuka, padahal Pak Jono selalu memerintahkan untuk menguncinya rapat sebelum malam. Apa ada binatang buas masuk? Pikirnya sambil menelan ludah. Darto mengarahkan senternya ke dalam kandang. Awalnya ia hanya melihat deretan ayam yang berdesakan. Beberapa di antaranya tampak gemetaran seperti ketakutan. Tetapi di sudut kandang, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya kaku seketika. Bayangan hitam besar berdiri membelakangi pintu. Tingginya hampir mencapai langit-langit kandang. Tubuhnya kurus, tetapi bahunya lebar dengan lengan panjang yang menjuntai hingga hampir menyentuh lantai. Makhluk itu membungkuk, seperti sedang memakan sesuatu. Ketika Darto mencoba fokus, ia melihat jelas apa yang sedang dimakan makhluk itu. Seekor ayam, dengan leher terputus dan darahnya disedot habis. Darto ingin berteriak, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ia melangkah mundur perlahan, berusaha tidak menarik perhatian makhluk itu. Namun, tanpa diduga, makhluk itu tiba-tiba berhenti dan perlahan menoleh. Mata merah menyala menatap langsung ke arah Darto. Mulut makhluk itu terbuka lebar, menampakkan gigi-gigi runcing berlumuran darah. Sebuah suara berat dan dalam bergema di dalam kandang, seperti geraman campur tawa kecil. Kau tidak seharusnya ada di sini. Suara itu terdengar, meskipun makhluk tersebut tidak menggerakkan bibirnya. Darto menjatuhkan senternya dan berlari sekencang-kencangnya keluar dari kandang. Ia tidak berhenti berlari hingga mencapai rumah salah satu warga desa. Ketika Darto menceritakan apa yang dilihatnya, warga hanya menggelengkan kepala. Tidak ada yang mau percaya. Tetapi keesokan paginya, ayam-ayam di kandang ditemukan banyak yang mati dalam kondisi mengenaskan. Leher terputus dan darahnya habis. Pak Jono hanya tersenyum ketika mendengar laporan itu. Ia berkata, "Tidak apa-apa, ini hanya cobaan kecil. Jangan pikirkan terlalu dalam." Tetapi, di saat yang sama, Darto memutuskan untuk berhenti bekerja dan meninggalkan desa itu. Sebelum pergi, ia memperingatkan warga, ada sesuatu yang tinggal di kandang itu. Sesuatu yang bukan dari dunia kita. Namun, tidak ada yang berani berbicara lebih jauh. Malam-malam berikutnya di desa Karangjati semakin mencekam, dengan suara-suara aneh dan bayangan gelap yang terus menghantui kandang ayam milik Pak Jono. Sebuah pondok tua di lereng Gunung Kawi, jauh dari pemukiman penduduk, tersembunyi di balik rimbunnya pepohonan besar yang menjulang tinggi. Pondok itu terkenal sebagai tempat para pelaku pesugihan mencari keberuntungan. Aroma kemenyan, bunga-bunga layu, dan darah binatang sering tercium di sekitar tempat tersebut. Beberapa bulan sebelum kesuksesan Pak Jono, malam gelap tanpa bulan, langit tertutup awan hitam pekat, dan suara angin kencang bersiul di antara pohon-pohon. Jam menunjukkan pukul 23.45 waktu Indonesia Barat. Pak Jono tiba di Gunung Kawi ditemani seorang dukun yang dikenal dengan nama Mbah Wirya. Dukun itu adalah orang yang memperkenalkan ritual pesugihan kepada Pak Jono setelah mendengar keluhannya soal usahanya yang tidak kunjung maju. Dengan membawa sesajen berupa ayam hitam, kemenyan, dan darah kambing segar, Pak Jono menempuh perjalanan melewati jalan setapak yang hanya diterangi oleh obor kecil. Ketika mereka sampai di pondok, suasana terasa begitu mencekam. Dinding-dinding pondok dihiasi dengan kain hitam dan simbol-simbol yang tidak dimengerti Pak Jono. Di tengah ruangan terdapat sebuah meja kayu besar dengan mangkuk batu yang dipenuhi cairan merah pekat. "Duduk, Surya," kata Mbah Wirya dengan suara parau sambil mempersiapkan ritual. "Jika kau ingin sukses, kau harus berani menanggung akibatnya." Pak Jono menelan ludah, tetapi ia mengangguk. "Apapun akan saya lakukan, Mbah. Saya ingin usaha saya maju." Mbah Wirya menyalakan kemenyan, dan asap putih memenuhi ruangan.
Aroma yang menyengat membuat kepala Pak Jono terasa pening, tetapi ia tetap diam. Sang dukun mulai melantunkan mantra dengan suara yang terdengar seperti bisikan. Suara itu pelan, tetapi bergema, seperti ada banyak orang yang berbicara bersamaan. Tiba-tiba, udara di ruangan itu menjadi dingin. Lampu obor bergetar, dan bayangan hitam muncul dari sudut ruangan. Perlahan-lahan, bayangan itu membentuk sosok makhluk tinggi besar dengan mata merah menyala. Tubuhnya kurus kering, tetapi auranya memancarkan kekuatan yang mengerikan. Makhluk itu berjalan mendekati Pak Jono. Setiap langkahnya membuat lantai kayu bergetar. "Apa yang kau inginkan, manusia?" Suaranya berat, seperti gemuruh dari dalam perut bumi. Pak Jono gemetar, tetapi ia menjawab, "Saya ingin sukses, ingin usaha saya maju, dan ingin kaya raya." Makhluk itu tersenyum, menunjukkan gigi-gigi tajamnya. "Aku bisa memberimu semua itu, tetapi ada syaratnya." Pak Jono menunduk, tidak berani menatap makhluk itu. "Apa syaratnya?" "Kau harus memberikan aku sesajen setiap malam Jumat Kliwon. Darah ayam hitam dan kambing harus mengalir di kandangmu. Jangan pernah melupakan ritual ini. Jika kau melanggar, aku akan mengambil sesuatu yang lebih berharga darimu." Pak Jono hanya bisa mengangguk, meskipun tubuhnya gemetar. Mbah Wirya menutup ritual dengan mempersembahkan sesajen ke makhluk itu. Setelah ritual selesai, makhluk itu menghilang dalam asap kemenyan, meninggalkan ruangan dengan aroma anyir yang menyengat. Sepulangnya dari Gunung Kawi, Pak Jono mulai melakukan semua yang diperintahkan oleh makhluk itu. Dalam beberapa minggu, keajaiban mulai terjadi. Ayam-ayamnya tumbuh besar dan sehat, pesanan berdatangan dari seluruh kota, dan kekayaannya mulai melimpah. Namun, malam itu di Gunung Kawi meninggalkan jejak yang tidak bisa dihapuskan. Pak Jono tahu ia telah mengikat perjanjian dengan sesuatu yang tidak manusiawi. Dan sejak saat itu, suara-suara aneh mulai terdengar di kandangnya. Bayangan gelap sering melintas di sudut-sudut rumahnya. Dan ia merasa ada sesuatu yang terus mengawasi setiap gerak-geriknya. Kesuksesannya tidak datang tanpa harga, dan harga itu lebih mahal dari yang pernah ia bayangkan. Kandang ayam milik Pak Jono di Desa Karangjati. Kandang itu berada di lahan terbuka, tetapi malam itu terlihat suram, dikelilingi oleh kabut tipis yang menutupi pohon-pohon jati besar di sekitarnya. Di sudut kandang, sumur tua yang sudah lama tidak digunakan tampak menghitam dalam gelap. Subuh, pukul 4.15 waktu Indonesia Barat. Langit masih gelap, hanya diterangi cahaya bulan redup yang tertutup awan. Suasana sunyi, hanya terdengar gemerisik angin dan kokok ayam di kejauhan. Pagi itu, warga Desa Karangjati dikejutkan oleh berita mengerikan. Puluhan ayam di kandang Pak Jono ditemukan mati dengan kondisi yang tidak biasa. Tubuh-tubuh ayam itu tergeletak berserakan di lantai kandang dengan leher yang terputus rapi. Anehnya, tidak ada setetes pun darah yang tersisa. Ayam-ayam itu tampak seperti telah dikuras hingga kering. Pak Jono yang pertama kali menemukannya saat ia berjalan menuju kandang setelah mendengar kegaduhan di malam sebelumnya. Saat pintu kandang dibuka, aroma busuk yang menyengat menyeruak keluar, membuatnya mundur beberapa langkah. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan lampu di dalam kandang, dan pemandangan mengerikan itu terlihat. Pak Jono hanya berdiri diam. Matanya menatap tubuh-tubuh ayam yang berserakan, tetapi tidak ada ekspresi terkejut di wajahnya. Seolah ia tahu sesuatu seperti ini akan terjadi. Beberapa pekerjanya datang setelah mendengar jeritan salah satu dari mereka, Sarman, yang masuk lebih dulu ke kandang. Sarman, yang dikenal pemberani, tampak pucat pasi. "Pak, ini bukan kerjaan binatang buas. Ini bukan hal biasa," katanya dengan suara gemetar sambil menunjuk lantai kandang. Di lantai yang berlumpur, terlihat jejak kaki aneh yang tidak mungkin milik manusia ataupun binatang. Jejak itu besar, dengan bentuk seperti kaki manusia, tetapi memiliki cakar panjang di ujung-ujungnya.
Jejak itu memanjang dari pintu kandang hingga sudut gelap tempat ayam-ayam mati paling banyak ditemukan. Seorang pekerja lain, Jono, mengusap keningnya yang berkeringat. "Pat, saya pernah dengar cerita kalau ada sesuatu yang menuntut tumbal dari pemiliknya. Apa ini ada hubungannya dengan..." Ia berhenti bicara, takut melanjutkan. Pak Jono menatap tajam Jono, matanya menyala penuh kemarahan. "Diam, ini hanya cobaan. Jangan percaya tahayul. Bersihkan semua ini sekarang." Suaranya keras, tetapi terdengar sedikit gemetar. Namun, para pekerja mulai merasa takut. Malam sebelumnya, beberapa dari mereka mengaku mendengar suara-suara aneh dari arah kandang. Ada yang mengatakan mendengar suara tangisan, ada juga yang mendengar geraman berat seperti suara binatang besar. Bahkan, Sarman mengaku melihat bayangan besar bergerak di dalam kandang, tetapi ia terlalu takut untuk memastikan. Desa Karangjati pun gempar. Warga mulai membicarakan kejadian itu, menghubungkannya dengan cerita-cerita tentang makhluk gaib yang tinggal di hutan sekitar kandang. Beberapa warga bahkan mengaku mendengar suara ayam berkokok panjang, seperti menjerit kesakitan, setiap malam Jumat Kliwon. Pak Bejo, tetangga dekat Pak Jono, mencoba mendekati Pak Jono untuk bertanya, "Sur, apa sebenarnya yang terjadi? Jangan-jangan ada sesuatu yang kau sembunyikan dari kami?" Pak Jono hanya tersenyum tipis, tetapi senyumnya terasa dingin. "Ini hanya masalah biasa, Bejo. Jangan terlalu khawatir. Semuanya akan baik-baik saja." Namun, Pak Bejo tidak yakin. Matanya menangkap sesuatu yang aneh pada Pak Jono. Lingkaran hitam di bawah matanya semakin dalam, dan tubuhnya tampak lebih kurus dari sebelumnya. Seolah-olah ada sesuatu yang menguras hidupnya perlahan. Malam itu, warga desa tidak bisa tidur nyenyak. Mereka merasa ada sesuatu yang mengintai di kegelapan, sesuatu yang bukan manusia, yang tinggal di kandang ayam milik Pak Jono. Mereka hanya bisa berharap tidak ada lagi kejadian mengerikan yang akan menimpa desa mereka. Namun, mereka tidak tahu bahwa ini baru permulaan dari teror yang lebih besar. Rumah besar milik Pak Jono di desa Karangjati. Rumah itu terletak tidak jauh dari kandang ayamnya, dengan pekarangan luas yang kini terasa suram. Pohon-pohon jati di sekitar rumah terlihat seperti bayangan gelap yang mencekam di malam hari. Malam Jumat Kliwon, sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Angin kencang bertiup, membuat dedaunan dan ranting-ranting pohon saling bergesekan, menghasilkan suara seperti bisikan. Malam itu, keluarga Pak Jono sedang tidur lelap ketika suara gaduh dari arah dapur membangunkan Bu Sari, istrinya. Ia mendengar suara piring-piring yang jatuh, diikuti suara langkah kaki kecil yang cepat. Bu Sari turun dari tempat tidur dengan hati-hati, mengira tikus atau kucing liar telah masuk ke rumah. Namun, ketika ia sampai di dapur, ia tidak menemukan apa-apa. Semua piring dan perabotan dapur masih dalam keadaan rapi. Ia menghela napas lega, berpikir mungkin itu hanya halusinasinya karena terlalu lelah. Namun, saat ia berbalik untuk kembali ke kamar, ia mendengar suara pelan di belakangnya. Suara tawa kecil, melengking dan menyeramkan. Tubuh Bu Sari langsung merinding. Dengan perlahan, ia menoleh ke arah suara tersebut, dan pandangannya langsung terpaku pada sosok kecil di sudut dapur. Sosok itu menyerupai seorang anak kecil, tetapi wajahnya tidak berbentuk manusia. Kulitnya hitam legam seperti arang, dengan mata besar merah menyala. Sosok itu berdiri diam, menatap Bu Sari sambil tersenyum lebar, memperlihatkan deretan gigi runcingnya. Bu Sari ingin berteriak, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Tubuhnya terasa kaku, seolah-olah tidak bisa bergerak. Sosok itu perlahan berjalan mendekat, langkah kakinya tidak menghasilkan suara sedikit pun. Tiba-tiba, dari arah kamar, terdengar suara tangis anak mereka, Andini, yang berusia 5 tahun. Tangis itu memecah keheningan dan membuat Bu Sari kembali bisa bergerak. Dengan cepat, ia berlari menuju kamar Andini, meninggalkan dapur tanpa menoleh ke belakang. Ketika Bu Sari masuk ke kamar Andini,
ia menemukan anaknya duduk di tempat tidur, memeluk lututnya sambil menangis ketakutan. "Kenapa, Nak? Ada apa?" tanya Bu Sari sambil memeluk Andini. Andini menunjuk sudut kamar dengan tangan gemetar. "Ibu, tadi ada orang hitam di sana, dia ketawa-ketawa, dia bilang dia mau ambil aku," kata Andini dengan suara kecil. Bu Sari langsung menoleh ke sudut kamar yang ditunjuk Andini. Tetapi tidak ada apa-apa di sana. Hanya bayangan gelap yang menutupi sudut itu. Malam itu, Bu Sari tidak bisa tidur. Ia duduk di samping tempat tidur Andini, memeluk anaknya erat-erat. Namun, ia merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka dari kegelapan. Sementara itu, di kamar lain, Pak Jono terbangun oleh suara-suara aneh dari luar rumah. Ia mendengar langkah kaki berat, seperti suara binatang besar berjalan di pekarangan. Dengan hati-hati, ia mengintip dari jendela, tetapi yang dilihatnya hanya bayangan hitam besar melintas di antara pohon-pohon jati. Pak Jono tahu bahwa perjanjian yang ia buat mulai menuntut lebih dari yang ia sanggupi. Ia mulai merasa bahwa keluarganya ikut terancam oleh sesuatu yang telah ia lepaskan ke dunia ini. Tetapi ia tidak bisa mundur. Perjanjian itu telah mengikatnya, dan makhluk itu tidak akan membiarkannya lepas begitu saja. Malam-malam berikutnya semakin mencekam bagi keluarga Pak Jono. Andini sering terbangun di tengah malam sambil menangis, mengatakan bahwa orang hitam datang lagi. Bu Sari mulai melihat bayangan gelap melintas di sudut-sudut rumah, dan suara-suara aneh terdengar hampir setiap malam. Pak Jono mencoba merahasiakan semuanya dari warga desa, tetapi ia tahu waktunya semakin sedikit. Makhluk itu semakin sering menampakkan dirinya, menuntut tumbal yang lebih besar, dan keluarga Pak Jono mulai terjebak dalam lingkaran teror yang tak berujung. Rumah Pak Jono dan kandang ayamnya di desa Karangjati. Suasana rumah semakin menyeramkan dengan dinding-dinding yang kini penuh retakan, seolah-olah energi gelap menguasai bangunan tersebut. Kandang ayam, yang dulunya penuh kehidupan, kini sunyi, kecuali sesekali terdengar suara geraman atau desisan dari arah sumur tua di sebelahnya. Malam Jumat Kliwon, pukul 3 waktu Indonesia Barat. Langit gelap tanpa bulan, hanya diselimuti kabut pekat yang membuat jarak pandang sangat terbatas. Udara dingin menusuk hingga ke tulang. Malam itu, teror mencapai puncaknya. Pak Jono terbangun karena mendengar suara ketukan keras di pintu depan rumahnya. "Tok, tok, tok." Suara itu berulang-ulang, berat dan lambat, seperti tangan besar yang memukul-mukul kayu. Pak Jono turun dari tempat tidur dengan tubuh gemetar. Di ruang tengah, ia melihat Bu Sari duduk di lantai sambil memeluk Andini yang menangis histeris. Wajah Bu Sari pucat pasi, matanya tidak berani menatap ke arah pintu. "Suruh jangan buka pintunya. Tolong, jangan buka." Suara Bu Sari bergetar, penuh ketakutan. Namun, suara ketukan semakin keras, menggema di seluruh rumah. "Tok, tok, tok." Kali ini disertai suara berat yang memanggil nama Pak Jono. "Surya keluar, waktumu sudah habis." Pak Jono tahu siapa yang datang. Ia tahu makhluk itu datang untuk menagih janjinya. Dengan langkah berat, ia berjalan menuju pintu. Tubuhnya terasa berat, tetapi ia tahu ia tidak bisa lari dari ini. Ketika pintu terbuka, tidak ada siapapun di sana. Hanya kegelapan pekat yang menyambutnya. Tetapi, dari arah kandang ayam, terdengar suara geraman rendah yang menggema, seperti suara binatang besar yang marah. Pak Jono berbalik dan melihat Bu Sari dan Andini masih memeluk erat di ruang tengah. Dengan suara pelan, ia berkata, "Aku harus pergi. Kalian tetap di dalam rumah. Jangan keluar apapun yang terjadi." Pak Jono berjalan keluar menuju kandang, hanya ditemani lampu minyak kecil di tangannya. Setiap langkahnya terasa semakin berat, seperti ada sesuatu yang menariknya ke bawah. Ketika ia sampai di kandang, aroma busuk yang menyengat menyeruak, membuatnya hampir muntah. Di depan kandang, ia melihat makhluk itu berdiri. Sosok tinggi besar dengan kulit hitam legam, mata merah menyala, dan gigi-gigi runcing yang terlihat jelas saat ia tersenyum menyeringai. Di belakang makhluk itu,
Bayangan gelap lain bergerak, seperti roh-roh yang berputar mengelilinginya. Kau sudah melanggar perjanjian, Surya? Kata makhluk itu dengan suara berat. Kau tidak memberikan tumbal yang cukup. Sekarang aku akan mengambil sesuatu yang lebih berharga. Pak Jono jatuh berlutut, air matanya mengalir. Tolong, jangan ambil keluargaku, ambil aku saja. Aku yang salah, teriaknya dengan penuh putus asa. Makhluk itu tertawa, suaranya menggema hingga ke seluruh desa. Bukan kau yang kuinginkan, aku ingin yang lebih berharga. Keluargamu akan menjadi milikku. Seketika, suara jeritan Bu Sari dan Andini terdengar dari arah rumah. Pak Jono berlari sekuat tenaga kembali ke rumah, tetapi begitu ia tiba, pemandangan mengerikan menantinya. Di ruang tengah, ia melihat bayangan gelap yang melilit tubuh Bu Sari dan Andini. Mata mereka kosong, seolah-olah jiwa mereka telah direnggut. Makhluk itu muncul di belakangnya, tertawa puas. Ini harga yang harus kau bayar, Surya. Jangan pernah berpikir kau bisa lari dari perjanjian ini. Dalam keputusasaan, Pak Jono berlari menuju sumur tua di dekat kandang. Dengan teriakan terakhir yang penuh penyesalan, ia melompat ke dalam sumur itu, berharap bisa mengakhiri semuanya. Tetapi sebelum tubuhnya tenggelam sepenuhnya, ia mendengar suara makhluk itu yang berkata, "Kematianmu tidak akan menghentikan kutukan ini." Keesokan paginya, warga desa menemukan kandang ayam kosong dan rumah Pak Jono dalam keadaan berantakan. Tidak ada jejak Pak Jono atau keluarganya. Namun, malam-malam berikutnya, warga sering mendengar suara tangisan dan jeritan dari arah sumur tua di dekat kandang ayam. Desa Karangjati kini dikenal sebagai desa terkutuk dan kandang ayam Pak Jono dibiarkan kosong, ditinggalkan oleh siapapun yang berani mendekat. Hingga kini, desas-desus mengatakan bahwa arwah Pak Jono dan keluarganya masih bergentayangan, terjebak dalam perjanjian yang tidak bisa mereka lepas. Desa Karangjati, khususnya area rumah dan kandang ayam Pak Jono yang kini ditinggalkan dan perlahan tertutup oleh rerumputan liar. Sumur tua di dekat kandang menjadi pusat perhatian warga, dianggap sebagai tempat paling angker di desa. Beberapa bulan setelah hilangnya Pak Jono dan keluarganya, malam-malam di desa menjadi semakin sunyi, tetapi penuh dengan bisikan dan desas-desus menyeramkan. Setelah hilangnya Pak Jono dan keluarganya, warga desa Karangjati berusaha melanjutkan hidup, tetapi kejadian-kejadian aneh terus menghantui desa itu. Malam hari, suara tangisan terdengar dari arah rumah Pak Jono, sering disertai suara langkah kaki berat yang berputar-putar di sekitar kandang. Beberapa warga yang nekat mendekat mengaku melihat bayangan besar berdiri di depan sumur tua, menatap mereka dengan mata merah menyala. Pak Bejo, tetangga yang pernah dekat dengan Pak Jono, mencoba menghubungi seorang paranormal terkenal dari luar kota untuk membersihkan kutukan tersebut. Paranormal itu, seorang pria tua bernama Ki Santoso, datang dengan membawa tim kecil dan perlengkapan ritual lengkap. Ki Santoso mengelilingi area rumah dan kandang ayam saat senja. Ia segera merasakan aura gelap yang sangat kuat, terutama dari arah sumur tua. Tempat ini bukan hanya dihuni oleh makhluk gaib. Ada perjanjian berdarah yang mengikat mereka dengan manusia, katanya sambil menatap sumur dengan tajam. Saat malam tiba, Ki Santoso memulai ritual pembersihan. Ia menyalakan kemenyan, menaburkan bunga-bunga tertentu, dan membaca doa-doa. Namun, saat ia mulai memercikkan air suci ke arah sumur, angin kencang tiba-tiba bertiup, memadamkan semua lampu minyak. "Pergi! Tempat ini bukan milik kalian," teriak suara berat yang menggema dari arah sumur. Sosok hitam besar dengan mata merah menyala muncul dari dalam sumur, membuat semua orang yang hadir mundur ketakutan. Ki Santoso tetap berdiri tegak, tetapi keringat mulai bercucuran di dahinya. "Kau makhluk penagih janji. Aku tahu kau terikat dengan perjanjian manusia. Tetapi manusia itu sudah tiada. Lepaskan tempat ini." Makhluk itu tertawa dengan suara yang menggelegar. "Manusia itu boleh saja mati, tetapi jiwanya dan keluarganya adalah milikku.
Dan tempat ini akan menjadi pengingat bagi siapapun yang berani melanggar perjanjian dengan kami. Tiba-tiba, bayangan gelap yang lebih kecil bermunculan dari sumur. Suara-suara tawa melengking memenuhi udara, dan sosok Busari dan Andini terlihat di antara bayangan-bayangan itu, tetapi wajah mereka sudah tidak lagi menyerupai manusia. Mata mereka kosong, dan senyum mereka lebar dengan gigi-gigi tajam. Ki Santoso segera menyuruh timnya mundur. Tempat ini tidak bisa dibersihkan. Kutukan ini terlalu kuat. Mereka yang terlibat perjanjian ini telah menyerahkan segalanya, dan makhluk itu tidak akan pergi. Setelah kejadian itu, tidak ada yang berani mendekati rumah atau kandang ayam Pak Jono. Desa Karangjati menjadi desa yang dihindari, terutama oleh pendatang. Warga yang tersisa memilih pindah karena takut kutukan itu akan meluas ke keluarga mereka. Namun, bagi mereka yang masih bertahan, teror terus berlanjut. Suara-suara aneh, bayangan gelap, dan penampakan keluarga Pak Jono sering menghantui desa itu. Bahkan, beberapa warga yang melintas di dekat kandang ayam melaporkan merasa seperti ada yang mengawasi mereka dari dalam sumur tua. Hingga kini, sumur tua itu menjadi pusat dari segala misteri. Orang-orang yang nekat mencoba menjatuhkan batu atau benda lainnya ke dalam sumur melaporkan tidak pernah mendengar suara benda itu menyentuh dasar. Beberapa percaya bahwa sumur itu adalah pintu ke dimensi lain, tempat makhluk penagih janji tinggal bersama jiwa-jiwa yang terperangkap. Pesan terakhir dari warga desa. Kami belajar satu hal dari kisah ini. Kekayaan instan tidak pernah datang tanpa harga. Dan jika harga itu adalah jiwa, maka tidak ada yang lebih mahal dari itu. Desa Karangjati kini telah hampir sepenuhnya ditinggalkan. Hanya beberapa rumah yang masih berdiri kokoh, namun semuanya tampak terlantar, tergerus waktu dan ketakutan. Kandang ayam Pak Jono kini terlupakan, dikelilingi oleh semak-semak liar, dan sumur tua yang dahulu dikenal angker kini terlindung kabut tebal yang hampir selalu menyelimuti desa itu. Malam hari, bulan purnama, hujan rintik-rintik turun, menambah suasana suram dan penuh misteri. Beberapa tahun telah berlalu sejak peristiwa mengerikan yang menimpa keluarga Pak Jono. Desa Karangjati yang dulunya ramai kini kosong dan hening. Warga yang selamat memilih pindah, meninggalkan tanah mereka yang telah diliputi kutukan. Namun, ada beberapa orang yang masih berani mengunjungi desa itu, berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Malam itu, seorang pemuda bernama Raka, yang mendengar cerita-cerita mengerikan dari orang tuanya, memutuskan untuk mengunjungi tempat tersebut. Raka tidak percaya pada cerita-cerita gaib dan ingin membuktikan bahwa semua itu hanyalah hayalan. Dengan niat mencari tahu kebenaran, ia berjalan perlahan melalui jalan setapak yang sempit, menuju ke area rumah Pak Jono yang sudah terlupakan. Begitu ia tiba di lokasi rumah Pak Jono, Raka merasakan sesuatu yang ganjil. Meski tak ada seorang pun di sekitar, suasana terasa sangat berat. Angin malam terdengar seperti bisikan dari jauh, seolah mengingatkan siapapun yang berani mendekat tentang bahaya yang mengintai. Tetapi rasa penasaran Raka lebih besar daripada ketakutannya. Dia melangkah menuju sumur tua yang sudah lama tak terjamah. Dedaunan mengering dan menutupi bagian sekitar sumur. Tiba-tiba, di bawah sorot bulan yang terang, ia melihat sesosok bayangan besar bergerak mendekat dari dalam sumur. Awalnya ia kira itu hanya kelihatannya saja, namun bayangan itu semakin jelas. Raka berlari mundur, tetapi kakinya terhenti ketika ia mendengar suara lembut dan dingin dari belakangnya. "Kamu datang untuk mencari kami?" Suara itu terdengar dari arah sumur, seperti bisikan yang datang dari kedalaman bumi. Tiba-tiba, segerombolan bayangan hitam muncul dari dalam sumur, melayang seperti kabut gelap. Bayangan-bayangan itu membentuk sosok-sosok manusia, namun wajah mereka tak terlihat jelas, hanya mata merah yang bersinar dengan kebencian. Raka terdiam, tubuhnya kaku dan tak bisa bergerak. Tangan-tangan panjang, yang seakan tidak terbuat dari daging manusia, meraih ke arah Raka. "Kami yang terperangkap di sini tidak bisa dilepaskan," suara itu berbisik, "dan kami membutuhkan lebih banyak jiwa untuk kembali ke dunia ini."
Raka terjatuh ke tanah, terperangkap dalam mimpi buruk yang tidak bisa ia hindari. Ia berusaha berteriak, tetapi suara tidak keluar dari tenggorokannya. Tiba-tiba, dari dalam sumur, muncul sosok Pak Jono. Tubuhnya kering dan terbungkus kulit hitam yang mengelupas. Wajahnya terlihat lebih seperti tengkorak, namun matanya masih memancarkan cahaya merah yang mencekam. "Sudah terlambat, Raka," katanya dengan suara serak yang penuh penderitaan. "Kami telah menjadi bagian dari mereka, dan kalian akan bergabung dengan kami selamanya." Raka merasa seluruh tubuhnya diselimuti kegelapan. Sebelum dia bisa mengerti apa yang terjadi, dunia sekitarnya mulai berputar, dan ia merasakan dirinya tenggelam dalam kegelapan yang tiada ujung. Dalam waktu sekejap, tubuhnya menghilang, bersama dengan suara terakhir yang tersisa di udara. Pagi harinya, seorang penduduk yang lewat di dekat desa itu menemukan jejak kaki Raka yang menuju ke arah sumur, namun tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Desas-desus mulai tersebar lagi, bahwa sosok-sosok Pak Jono dan keluarganya tidak hanya bergentayangan di sekitar rumah mereka, tetapi kini telah berhasil menarik jiwa-jiwa baru untuk bergabung dengan mereka dalam kutukan abadi. Di malam-malam berikutnya, suara-suara aneh kembali terdengar, lebih keras dan lebih menakutkan. Beberapa orang yang berani mendekat mengaku melihat bayangan besar di sekitar sumur, dan ada yang merasakan seolah-olah mereka sedang diawasi oleh ratusan mata yang tak terlihat. Dan setiap kali bulan purnama muncul, desa itu kembali diterpa kegelapan, dengan suara jeritan dan tawa gelap yang semakin mengerikan. Kisah desa Karangjati kini menjadi legenda yang menakutkan. Orang-orang yang pernah mendengar cerita ini memperingatkan anak cucu mereka untuk tidak pernah mendekat ke tempat itu. Karena di dalam sumur tua itu, jiwa-jiwa yang terperangkap, termasuk Raka, terus berputar dalam kutukan yang tak bisa terlepas, menunggu pengorbanan berikutnya yang datang di bawah cahaya bulan purnama.